Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari mahasiswa kelas 6 MSD 4. Kali ini ada podcast tentang materinya perekonomian Indonesia. Saya sendiri adalah Muhammad Ilham Muhammad Nabi dengan MPM 211 Nama saya Muhammad Ilham Muhammad 211 Nama saya Santiago Putri dengan NPM 211 Nama saya Ismail Jalanti dengan NPM 211-30-20-3. Kira-kira apa saja faktor utama yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia ini? Kalau menurut saya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada stabilitas politik, kebijakan fiskal, serta moneter yang tepat. Jadi ada beberapa faktor yang pertama yang berikutnya adalah stabilitas politik juga ya. Artinya yaitu apa peran sektor pertanian, industri dan jasa dalam perekonomian Indonesia. Kalau menurut saya, sektor pertanian, industri, dan jasa pertanian itu sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia karena di dalam pertanian ini masih menjadi sumber utama pendidikan hasil bagi penduduk. Jadi pertanian itu mulai dari karena Indonesia kan makanan pertanian masih biasa. Kita itu apa tantangan terbesar dari perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun lagi? Beberapa tahun terakhir ini tantangannya ada banyak. Salah satunya adalah infrastruktur yang masih terbatas serta tingkat pengangguran yang tinggi dan tekanan ekonomi terhadap jumlah global. Fokus infrastruktur. Ya, Jadi Indonesia ini masih infrastruktur, perekonomian semakin selanjutnya yaitu karakteristik perekonomian Indonesia. Karakteristiknya itu ada kalau Indonesia kan negara berpenduduk besar, jadi potensi sumber daya alamnya itu yang kaya seperti sektor pertanian yang masih belum bisa digunakan serta menjadi daya tarik yang menarik bagi investasi asing. Jadi kita berusaha melakukan investasi orang asing. Iya. Kira-kira bagaimana ya Indonesia, posisi Indonesia dalam perekonomian global? Menurut saya posisi di Indonesia ekonomi ini sangat relatif stabil sebagai salah satu ekonomi berkembang yang memiliki pertumbuhan yang cukup kuat, namun juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saing di dalam berkembang. Kita terkait ekonomi. Bagaimana kebijakan internasional Indonesia mempengaruhi terhadap perdagangan kita? untuk kebijakannya sangat berpengaruh. Salah satunya adalah melalui regulasi serta perjanjian dagang dengan negara yang lain. Mereka apa saja ya hambatan yang terjadi dalam implementasi rencana pembangunan nasional? Hambatan utamanya itu ada dalam pembangunan nasional Indonesia itu birokrasi, koordinasi antar lembaga, serta kendala infrastruktur dan sumber daya manusia di Indonesia tersendiri. Termasuk birokrasi juga menambah infrastruktur, koordinasi antar lembaga itu membantu dapat maju. Mungkin kedepannya ada solusi dari birokrasi dan lembaga. Ada permasalahan ekonomi Indonesia apa saja? Menurut saya permasalahan ekonomi itu antara lain ada ketimpangan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran dan tantangan dalam menghidupi fasilitas ekonomi. Ketimpangan ekonomi dan pengangguran sebabnya bisa membuka persen sendiri. Kendala inflasi di Indonesia kira-kira bagaimana? Mengendalinya ada beberapa cara. Salah satunya adalah melalui kebijakan moneter, yaitu seperti mengatur suku bunga dan juga pasokan uang yang berbeda. Jadi pasokan uang di masyarakat kontrol ya, ditarik subsidi. Manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia apa ya?
Kalau manfaatnya sendiri itu ada pengelolaan sumber dan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, serta ada tantangannya tersendiri, yaitu termasuk kurangnya kapasitas dan koordinasi dari antar daerah tersebut. Pelayanan itu masih di masyarakat. Tantangan utama dalam kita tata kelola pembangunan Indonesia itu apa bisa ditanya? Tantangan utamanya yaitu meliputi korupsi, birokrasi yang lambat, dan ketidakpastian hukum. Masih korupsi jadi peringatan tinggi. Selanjutnya yaitu apa bagaimana privatisasi dalam konteks ekonomi? Privatisasi dalam ekonomi itu pada pertimbangan antara masyarakat efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik dan resiko adanya kontrol dan kepentingan publik masyarakat. Lalu tujuan dari privatisasi bulanan di Indonesia itu apa? Kalau tujuan utamanya itu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing serta mengurangi beban fiskal pemerintah itu sendiri. Ini memperhatikan. Ya. Kira-kira yang dimaksud dengan privatisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi itu merujuk pada integrasi ekonomi antar negara melalui perdagangan bebas, investasi yang asli dan arus modal serta teknologi. Dampak integrasi perdagangan terhadap sektor ekonomi tertentu seperti pertanian atau manufaktur berada apa? Dampaknya itu seperti pertanian atau manufaktur dapat bervariasi tergantung pada kapasitas kompetitif sektor tersebut dan kebijakan tertentu yang diterapkan dalam sektor tersebut. Tentang kebijakan pemerintah dapat bertumbuh dan berkembang. Kalau kebijakan pemerintah itu sendiri itu dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan UMKM itu melalui penyediaan akses keuangan, pelatihan, keterampilan serta pengembangan infrastruktur industri. Dari keuangan ada seperti pemerintah mendukung produk dan politik. Iya. Dan kebijakan fiskal itu apa? Kebijakan fiskal itu merujuk pada kebijakan pemerintah terkait dengan pengeluaran dan pendapatan negara, termasuk dengan pengaturan pajak, subsidi, dan pengeluaran publik. Contoh kebijakan fiskal apa ya? Contohnya itu meliputi reformasi pajak, program subsidi dan pengalokasian anggaran untuk infrastruktur aset negara. Penyebab utama dari ekonomi dan masyarakat. Kalau penyebab utamanya sekarang itu termasuk akses terbatasnya terhadap pendidikan ya, serta kesenjangan dalam distribusi pendapatan, serta disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Apa yang terjadi Menurut saya, kemiskinan itu adalah kondisi di mana individu atau warga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Dan cara mengukurnya di Indonesia yaitu dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan atau melalui dimensi. Bagaimana peran sektor publik dan swasta dalam proses pembangunan ekonomi? Kalau perannya dari sektor publik itu meliputi penyediaan layanan dasar dan infrastruktur, sementara dalam sektor swasta itu berperan dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja. Investasi. Saya kalau investasi langsung apa itu? Kalau investasi langsung itu sendiri itu investasi yang dilakukan oleh asing atau domestik dalam bentuk kepemilikan langsung terhadap pasar di Indonesia. Kalau investasi langsung, Investasi tidak langsung itu merujuk pada investasi dalam bentuk portofolio seperti saham dan obligasi yang tidak dapat memberikan kontrol langsung terhadap aset di Indonesia. Contohnya yaitu seperti investasi melalui pasar modal atau dana pensiun. kira-kira organisasi bermateria apa? Organisasi bermateria itu merujuk pada fenomena sepanjang pertumbuhan perkotaan dapat mulai pertumbuhan ekonomi yang seimbang.
Bagaimana secara informal berapa bukti terhadap rekomendasi suatu bencana? Kalau seperti itu juga dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada penciptaan lapangan kerja itu sendiri, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pendapatan dan konsumsi. Terima kasih telah mengikuti kami. Jika ada pertanyaannya, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.